Bursa saham dalam negeri masih mengalami volatilitas yang cukup tinggi dalam beberapa bulan terakhir akibat berbagai sentimen. Salah satunya yang sangat mempengaruhi yakni pandemi COVID-19. Kondisi ini juga sekaligus membuat kinerja saham-saham emiten big caps alias emiten dengan kapitalisasi pasar besar pun ikut terpengaruh. Emiten apa saja yang saling beradu dalam menempati posisi teratas IHSG? Selengkapnya akan saya ulas dalam adu jawara big caps. Bisa kita lihat di sini. Bila melihat data pergerakan emiten big caps di kuartal 1 2020, kita ambil datanya per tanggal dari 2 Januari 2020, begitu memang bisa dilihat di sini BBCA masih menempati posisi teratas dengan market cap sebesar 816 triliun rupiah dan diikuti BBRI di angka 539 triliun rupiah market capsnya, dan juga di posisi ketiga ada TLKM dengan market capsnya berada di angka 387 triliun rupiah. Selanjutnya diikuti BMRI, begitu masih diperbankan. Di sini juga market capsnya mencapai 358 dan berada di posisi keempat. Selanjutnya ada UNVR, begitu, dan juga di sini market capsnya di angka 326 triliun rupiah. Selanjutnya ada ASI atau Astra International dengan market caps 278 triliun rupiah. Dan kita bisa bandingkan begitu pada perdagangan kemarin di 15 Juni 2020. Di sini juga terjadi perbedaan begitu dengan tanggal 2 Januari 2020 dengan 15 Juni 2020 posisi-posisinya begitu, dan juga nama-nama emiten yang berada di posisi 6 besar teratas. Pertama masih diisi dengan BBCA dengan market caps di angka 671 triliun rupiah, diikuti dengan BBRI, UNVR, TLKM, BMRI di 218, dan ada yang baru begitu masuk ke 6 besar yakni HMSP dengan market cap sebesar 197 triliun di 15 Juni 2020. Sejak 2 Januari 2020 hingga 15 Juni 2020 juga tercatat telah terjadi perubahan posisi sebanyak 8 kali saling salib posisi teratas antar emiten big caps. Salah satu emiten big caps yang keluar dari jajaran 6 besar di tengah adanya pandemi ini adalah ASI atau ASI, begitu, yang tadinya berada di urutan ke-6 di awal 2020 harus tergelincir begitu digantikan oleh HMSP. Dan juga data menunjukkan di awal kuartal 1 2020 atau lebih tepatnya di 2 Januari 2020, ASI masih bertengger di posisi ke-6 dengan market capsnya sebesar 278 triliun rupiah. Namun setelah COVID-19 mewabah dengan sangat cepat di Indonesia, bahkan dunia ASI harus terjun dan tergeser dari posisi tersebut. Atas kondisi ini pula, ASI juga berusaha mempublikasikan kepada publik, menjelaskan bahwa ASI sendiri mengalami ataupun terkena dampak dari merebaknya wabah COVID-19. Dan hal tersebut diakui oleh ASI membuat penurunan penjualan kendaraan, khususnya roda 4 di Indonesia. Dengan kondisi ini pula, ASI juga melakukan pengereman terhadap belanja modal di tahun 2020 ini guna menjaga likuiditas perusahaan di tengah pandemi virus corona. Dan hal lain yang perlu diketahui juga, di sini di awal tahun perseroan menyatakan alokasi anggaran belanja modal pada tahun ini akan mencapai sekitar 20 hingga 21 triliun rupiah secara konsolidasi. Namun seiring dengan makin berkembangnya begitu dampak pandemi COVID-19 ini, perseroan dengan berat hati harus menurunkan alokasi belanja yang ditentukan guna menjaga likuiditas. Kendati demikian, dari sentimen negatif yang ada dalam menopang perusahaan, ASI juga berpotensi menerima dana sebesar 16,9 triliun rupiah dari divestasi PT Bank Permata Tbk atau dengan emiten BNLI. Namun hal tersebut tentunya juga masih menunggu hasil keputusan dari para pemegang saham perusahaan. Dalam kondisi ini yang sangat volatile bisa dikatakan begitu, beberapa analisis begitu juga mulai mencoba mengubah rating ASI yang semula hold menjadi buy, dan adapun target harga yang dipatok berada di kisaran Rp4.235 per sahamnya. Lalu bagaimanakah kondisi ke-6 emiten big caps yang menempati urutan teratas di IHSG? Mari kita lihat slide selanjutnya. Ya, di sini juga bisa terlihat yang pertama ada Bank Sentral Asia atau BBCA, begitu, bank dengan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia ini mencatatkan laba bersih individual BCA di kuartal 1 2020 yakni sebesar 6,10 triliun rupiah atau naik 8,61% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya 5,62 triliun rupiah. Dalam rilis resmi yang dipublikasikan oleh pihak BBCA,
Aset bank milik Jarum ini juga mengalami kenaikan sebesar 6,08% secara year on year atau sebesar 5,87% apabila digabungkan secara konsolidasi begitu. Selain itu, nilai aset yang dimiliki oleh BBCA di kuartal 1 2020 sebesar 953,70 triliun rupiah dan secara konsolidasi sebesar 972,93 triliun rupiah. Dan atas kondisi ini pula mampu membuat BBCA konsisten bertengger di top level begitu ya, di nomor pertama jajaran emiten big cap sejak 2 Januari 2020 hingga 15 Juni 2020 dengan market cap sebesar 671 triliun rupiah per tanggal 15 Juni 2020. Dan di tengah wabahnya pandemi COVID-19 ini, BPJ juga terus gitu mengoptimalkan kinerjanya dengan memperkuat platform perbankan digital yang dimilikinya. Selain itu, BBCA juga konsisten dalam mempromosikan aplikasi BCA Mobile untuk berbagai aktivitas finansial nasabahnya. Dan selanjutnya, emiten yang juga berada di jajaran atas posisi ISG yakni BBRI begitu atau Bank Rakyat Indonesia. Dan di sini pada kuartal 1 2020 BBRI mencatatkan laba bersih konsolidasi yakni sebesar 8,162 triliun rupiah. Dan angka tersebut juga tak jauh berbeda apabila dibandingkan dengan laba bersih di periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar 8,164 triliun rupiah. Memang agak tipis begitu ya. Selain itu juga berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan, nilai laba perusahaan pada periode ini juga mengalami penurunan tipis menjadi 66,58 rupiah dari akhir Maret 2019 yang sebesar 66,79 rupiah. Dan juga di sini bila melihat data market cap-nya dari 2 Januari 2020 begitu hingga 15 Juni 2020 posisi BBRI memang sempat naik turun bahkan hingga 5 kali begitu hingga kini BBRI berada di posisi kedua dengan market cap sebesar 354 triliun rupiah dan angka tersebut dapat diraih juga gitu oleh BBRI juga tak lain karena berbagai langkah strategis BBRI dalam menghadapi pandemi yang sedang mewabah. Dalam kondisi ini menurut Direktur Utama Bank BRI Sunarso menjelaskan bahwa pihaknya tak kaget dengan situasi COVID-19 yang ada ini dan hal ini disebabkan Bank Plat Merah ini telah menancapkan diri pada strategi digital baik secara infrastruktur maupun instrumen perbankannya. Dan emiten selanjutnya ada Unilever begitu di sini atau dengan nama emiten UNVR. Berdasarkan laporan keuangan kuartal 1 2020 laba bersih UNVR ini tercatat mengalami kenaikan 6,53% menjadi 1,86 triliun rupiah pada periode yang sama di 2019 perseroan membukukan laba bersih sebesar 1,75 triliun rupiah dan diketahui pula andai dilihat datanya dari 2 Januari 2020 hingga 15 Juni 2020, posisi UNVR dalam jajaran emiten big cap sempat naik turun sebanyak 5 kali. Lumayan banyak begitu naik turunnya. Dan di sini kini market cap yang dimiliki oleh UNVR berada di angka 316 triliun rupiah dan salah satu emiten consumer ini juga menilai bahwa pandemi COVID-19 sama sekali tidak mengganggu kelangsungan usaha perseroan. Dan hal ini perseroan juga menambahkan bahwa sebagai langkah antisipasi pandemi begitu UNVR memiliki 5 fokus utama yakni people, supply, demand, community, dan cash. Dan kelima hal tersebut dilakukan dengan harapan kinerja perseroan dapat terus tumbuh dan juga dapat melayani kebutuhan masyarakat Indonesia. Dan bisa kita lihat emiten apa saja selanjutnya begitu di sini di posisi keempat terdapat emiten Telkom Indonesia atau dengan nama emiten TLKM. PT Telekomunikasi Indonesia mencatatkan laba bersih 18,66 triliun rupiah atau tumbuh 3,50% secara tahunan. Bila melihat data begitu posisi peringkat TLKM di jajaran 6 besar emiten big cap, TLKM juga sempat naik turun posisinya sebanyak 6 kali. Dilihat dari tanggal 2 Januari 2020 atau awal tahun lalu hingga 15 Juni 2020. Kini TLKM berada di urutan keempat dengan market cap sebesar 306 triliun rupiah. Apabila melihat dari sentimen negatif yang ada salah satunya adalah pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia ini, manajemen TLKM menjelaskan bahwa kinerja perseroan masih berlangsung baik saat masa pandemi. Selain itu pihaknya juga jelaskan bahwa kondisi perseroan juga tak terganggu akan adanya pandemi yang mewabah begitu di Indonesia. Emiten yang selanjutnya yang juga masih masuk begitu dalam jajaran 6 besar yaitu BMRI atau Mandiri. Nah, di sini PT Bank Mandiri Indonesia atau
Bank Mandiri pada kuartal 1 2020 ini memang membukukan laba bersih sebesar 7,92 triliun rupiah atau tumbuh 9,44% dibandingkan periode yang sama di 2019 yang diketuai sebesar 7,23 triliun. Dalam adu kuat menduduki posisi teratas dalam jajaran emiten Big Caps, BMRI juga sempat naik turun begitu sebanyak 3 kali. Nah, di sini di periode 2 Januari hingga 15 Juni 2020. Kini BMRI menempati posisi keempat begitu dengan market cap sebesar 218 triliun rupiah. Tak beda halnya dengan jurus maupun strategi sektor perbankan lain di tengah pandemi, BMRI juga memperkuat sistem digitalnya guna memudahkan nasabah bertransaksi di kondisi yang tak menentu seperti sekarang ini. Dan juga emiten terakhir yang bisa kita lihat yang menduduki 6 besar dalam jajaran emiten Big Caps yakni HMSP. Nah, di sini PT HM Sampurna juga berdasarkan laporan keuangan PT Hanjaya Mandala Sampurna atau HMSP, laba bersih HMSP naik tipis 1,33% menjadi 13,72 triliun rupiah dari tahun sebelumnya yakni sebesar 13,54 triliun rupiah pada awal tahun 2020 begitu. HMSP belum masuk ke dalam jajaran 6 besar tadi begitu emiten Big Caps. Namun per tanggal 20 Maret 2020 HMSP sudah berada di posisi ke-6 dan juga berubah posisi naik dan turun sebanyak 3 kali periode 20 Maret hingga 15 Juni 2020. Saat ini pula HMSP menduduki peringkat ke-6 dengan market caps sebesar 197 triliun rupiah dan juga di masa pandemi ini HMSP juga sempat terdampak dengan puluhan karyawannya yang terkena COVID-19 sehingga sempat membuat saham HMSP terjun sebesar 24% di pasar perdagangan IHSG pada 4 Mei 2020. Dan juga di sini pembicaraan ini dapat kita simpulkan di masa yang sangat volatile ini berbagai langkah jitu maupun antisipasi perlu dilakukan oleh berbagai perusahaan agar dapat bertahan. Karena andai sudah begini, kuncinya adalah siapa yang mampu beradaptasi dengan kondisi baru dan dapat menemukan peluang, dialah juaranya.